Nah, kuliahnya gimana? Keteteran nggak? Enggak, karena baru mulai waktu saya udah sembuh banget. Baru mulai tuh Sabtu kemarin. Jadi pas banget ya, baik banget deh. Maksudnya pas timingnya ya, pas sehat terus mulai kuliah lagi dan happy banget ya rasanya. Ada hiburan, ada satu ilmu yang memang kita butuhkan dan memang satu ilmu yang menarik menurut saya komunikasi itu. Nah, gitu. Mbak Is kan komunikasi, ilmu komunikasi politik, dan saya merasa Mbak Is ini juga inspirasi karena apa? Karena sebetulnya orang yang sudah mapan seperti Mbak Is ngapain lagi gitu sekolah, iya kan? Nah, yang bilang gitu. Ini Mbak Is masih mau belajar, masih mau sekolah gitu. Apa sih yang didapetin dari selain seneng yang tadi? Jangan lupa subscribe Nindi. Nindi apa kan? Jejak Nindi. Oh, Jejak Nindi. Makasih. Kalau Mbak saya Is New. Apa? Iis Sugianto New. New. Sambil bernyanyi, jongkok berdiri, saling Mbak Is, memang lagunya luar biasa ya, masih sangat membekas gitu, kenangan-kenangan indah. Kuliahnya gimana? Keteteran nggak? Enggak, karena baru mulai waktu saya udah sembuh banget. Baru mulai tuh Sabtu kemarin. Jadi pas banget ya, baik banget deh. Maksudnya pas timingnya ya, pas sehat terus mulai kuliah lagi dan happy banget ya rasanya. Ada hiburan, ada satu ilmu yang memang kita butuhkan dan memang satu ilmu yang menarik menurut saya komunikasi itu. Nah, gitu. Mbak Is kan komunikasi, ilmu komunikasi politik, dan saya merasa Mbak Is ini juga inspirasi karena apa? Karena sebetulnya orang yang sudah mapan seperti Mbak Is ngapain lagi gitu sekolah, iya kan? Nah, banyak yang bilang gitu sih. Ini Mbak Is masih mau belajar, masih mau sekolah gitu. Apa sih yang didapetin dari selain seneng yang tadi, tapi apa yang mau dicapai? Padahal saya S1-nya kan dulu tahun 78 loh. Enggak deh, bukan 78, kan 80 SMA, 87 karena S1 saya 7 tahun, saya baru lulus kan. UKI kan ini sekali ketat untuk absen. Jadi ketika saya lagi terkenalnya kan nggak bisa titip absen. Kalau Iis masa yang tunjuk tangan orang lain, kalau yang lain misalnya dosennya bisa nggak hafal. Kalau aku kan nggak bisa nitip absen, jadi bener-bener lama tapi alhamdulillah selesai. Dan papi juga pengennya kamu harus sarjana walaupun penyanyi. Nah itu aku nurutin. Terus sekarang ambil S2 itu rasanya menurut aku ya, ngapain sih kamu teman-teman pada ngapain sih lo mau nyusahin diri gitu. Itu hiburan, menurut aku hiburan dan mengasah otak kita kan? Daripada kita juga apalagi lagi kita COVID gini, PSBB nggak kemana-mana. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan dan bermanfaat dan ilmunya menyenangkan gitu, kita merasa aduh ini yang gue cari, yang gue pengen tahu gitu. Rasanya malahan semangat banget gitu. Alhamdulillah saya ngambil S2 dan saya kan gak ada kerjaan, anak-anak udah gede, udah urusan sendiri. Jadi lebih fokus lagi sih kalau belajarnya gitu Mbak Is. Iya. Nah, komunikasi politik itu dari situ apa yang Mbak Is bisa aplikasikan ya, apa yang Mbak Is tarik pelajaran, nggak usah yang berat-berat untuk negara, tapi untuk keseharian kita. Komunikasi itu sangat penting apapun kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang itu kan berbeda-beda. Sama anak, sama atasan, sama teman sejawat, sama teman-teman yang misalnya seniman gitu kan. Beda. Jadi kita tahu menempatkan diri. Kalau kita komunikasi sudah bagus, apapun usaha kita dan bidang kita
itu pasti akan tersampaikan dan terrealisasikan mempunyai dengan baik, komunikasi yang baik di bidang apapun itu adalah modal kesuksesan kita. Gitu ya. Gitu. Komunikasi yang baik adalah modal kesuksesan. Nah, kalau dari sisi politiknya, sekarang yang sehari-hari deh, kan nggak ada tuh orang bilang katanya berpolitik itu harus masuk partai, ya itu tuh untuk yang formil ya. Tapi kan sehari-harinya kita juga berpolitik dalam berorganisasi. Jadi, dalam ini kalau menurut saya warga negara yang baik harus mengerti politik, harus banget. Karena itu hak dan kewajiban kita. Di situ kita baru tahu bahwa kita hidup ini sehari-hari ya berpolitik. Berpolitik kan? Kita tahu harga beras naik. Kenapa? Ya kan, bahan makanan pokok naik, kenapa? Jadi itu semua berpolitik, itu semua kekuasaan yang memang kita harus juga ikut terjun dan tahu, ya kan, peraturan pemerintah, biaya sekolah, pendidikan, apa, yang asuransi apa tuh yang semua ikut, BPJS, itu kan juga politik. Peraturan pemerintah. Nah, kalau kita memang nggak mau tahu politik, itu berarti kita bukan warga negara yang baik. Benar. Pertemanan juga ada politiknya loh. Nah, jadi komunikasi itu penting banget ya. Jadi kalau berteman tanpa tahu bagaimana berkomunikasi, keles mulu. Berantem mulu ya, ada salah paham terus. Berasumsi terus malah nggak bagus ya. Nah itu kita belajar bahwa pendapat orang, menghargai pendapat orang, ya kan, bahwa sudut pandang orang itu begini, kita harus hargai perbedaan, juga kita hargai. Akhirnya sebagai ilmuwan nanti kita akan menghargai semua dan kita akan menjadi orang bijak. Nah, pengen nggak sih? Iya dong, kita tujuan utama kita menjadi dewasa bukan saja soal umur kita semakin meningkat, tapi seharusnya karakter kedewasaan kita juga harus termanifestasi. Jangan umurnya udah segini tapi kelakuan masih anak-anak kan. Nah itu semua ada di ilmu komunikasi. Jadi ketika saya mendapat pelajaran itu rasanya, aduh, oh iya ya, salah gue di sini dulu begini, gitu. Jadi pelajaran walaupun udah tua memperbaiki diri nggak ada. Itu nggak ada berhentinya tuh, nggak ada masa expirednya kalau memperbaiki diri. Jadi hidup ini kan akan indah ya, maksudnya indah kalau mudah-mudahan sampai mati kita bisa terus berusaha menjadi orang yang baik. Jadi kapanpun kita dipanggil kita akan tersenyum. Gitu. Sekarang kalau menurut Mbak Is nih ya, sebagai pengidap pernah terkena COVID. Kan banyak yang terkena COVID tapi menurut gosip-gosip nih dimainkan oleh rumah sakit. Itu kan berarti kan rumah sakit juga berpolitik dengan secara tidak baik kan di dalam dunia kesehatan. Pesan-pesan dong kepada para dokter, para pengelola, bukan dokter sih, itu sih pengelola rumah sakit ya. Kalau aku merasa itu oknum ya, karena sebagai ilmuwan kan, dokter itu ilmuwan ya, udah mempunyai ilmu yang tinggi, bisa harusnya dia menjaga pasien, integritas juga. Jadi dia mestinya tidak begitu. Kalau menurut saya sih oknum. Mungkin ada ya yang dokter yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan, ya kan? Dan itu saya percaya nggak banyak. Itu hanya oknum. Jadi kita juga harus pandai-pandai sebagai pasien. Misalnya second opinion kan ada. Kalau didiagnosa begini gitu kan, second opinion kan ada. Jadi kan sama-sama ini ya, menjaga diri kita juga gitu kan. Mungkin kita dapat yang oknum tersebut bisa juga ya kan. Nah kita juga sebagai pasien juga harus pandai-pandai. Tapi di sini saya sih lebih percaya bahwa COVID itu sangat berbahaya dan memang ada. COVID berbahaya dan memang ada. Jadi bukan bikinan atau untuk politik atau apa, bukan. Itu kalau aku percayanya gitu, mungkin karena aku mengalami sendiri itu saya rasakan juga. Dan kalaupun untuk satu kegiatan yang untuk mencapai bisnis tertentu gitu ya, itu kayaknya sesaat dan nggak bermanfaat gitu ya. Jadi masa
kayak pemerintah untuk apa gitu mencari lebih baik mencari keuntungan dengan rakyat yang makmur dong gitu daripada membuat rakyat yang menjadi susah atau harus dibikin sakit dulu gitu, kayaknya nggak sepicik itu deh. Iya. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah menghadapi corona ini. Jadi sebaiknya kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat juga harus bisa bekerja sama juga dengan anjuran pemerintah, protokol pemerintah supaya taat, supaya COVID ini benar-benar udah deh selesai ya. Kita bisa bergerak lagi, bisa berkarya gitu. Taatilah yang 3M itu kan, gitu, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, gitu kan. Itu penting banget dan menjaga imunitas kita juga ya, Mbak Is. Terus aku pengen tanya sebelum selesai, sebelum pamit nih. Mbak Is kan sekarang jadi vlogger, YouTuber. Kira-kira apa sih pengalaman apa nih gara-gara konten yang kita bikin? Nindi bisa mencapai 70 ribuan itu konten. Menurut saya itu hebat banget ya. Dan orang ingin tahu, dan kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat atas pengalaman Nindi. Bagaimana Nindi bisa mengalami cancer, bisa melampaui, itu kan pengalaman yang sangat bermanfaat. Insya Allah itu ada nilai ibadahnya ya. Dan itu aku ingin semua teman-teman juga punya. Apalagi di saat seperti ini yang kita nothing to do, ngapain kita terus nanti pikiran yang nggak baik, ya kan? Manfaatkanlah waktu tuh dengan ya gitu, bermanfaat. Itu kan hal yang bermanfaat. Pergunakan sisa waktu ini, kita nggak tahu sampai kapan. Kata Mbak Is, orang kan nggak harus kena COVID atau kena cancer dulu, bisa aja anytime dia bisa pergi, bye bye gitu kan. Nah, anggaplah semua ini adalah sisa waktu kita. Jadi berbuatlah yang terbaik, gitu kan. Aku seneng banget punya channel YouTube ini. Jadi apapun yang saya ingin tuangkan, ingin saya sharing, apa aja kayak punya channel TV sendiri, kan betapa indahnya gitu loh. Terus masih ada juga keuntungan yang lain buat kita gitu kan. Walaupun ini masih merangkak ya, tapi yakin suatu saat akan sangat bermanfaat buat semuanya. Kalau saya sih bikin memang satu mengisi waktu, kedua pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Terus yang berikutnya benar-benar kita melakukan sesuatu yang istilahnya menggali sesuatu yang mungkin orang nggak tahu, tapi kita angkat, gitu kan. Itu aja sih yang menjadi motivasi saya, dan terima kasih loh Mbak Is, jadi inspirasi terus buat saya. Saya juga terima kasih sama Nindi. Zaman dulu ya, saya ingat banget waktu saya masih syuting baru-baru tuh jadi penyanyi di TVRI ya. Mbak Is tuh kan udah cantik, udah terkenal gitu kan. Saya melihat dari jauh, ya ampun itu orang cantik banget sih. Terus ngomongnya lembut gitu kan, rambutnya begini-begini kan gitu kan. Aduh luar biasa. Terus sekarang bisa sama-sama, kita bisa berjuang sama-sama, kita bisa memberikan namanya karya, inspirasi yang positif kepada masyarakat, sama-sama bisa saling menginspirasi dan bisa saling bertukar informasi. Makasih Mbak Is untuk waktunya, sehat terus loh. Iya, saling doa ya. Ya dong, kita harus saling doa. Kita harus saling support. Saya berharap, nah ini nih Mbak Is mau pesan-pesan apa untuk para seniman? Kan kerjaan nggak ada, job nggak ada. Nah, apa tuh? Tetap positif sih. Jadi kayak ini udah runtuh semua kan, semua udah runtuh. Ambillah puing-puing itu. Apa yang bisa kita pergunakan? Kita di sisa umur ini ya, kita nggak ada yang bisa kita kerjakan, tapi tetap aja ada celah untuk bersyukur. Cari itu ya. Terus kalau kita udah terus
bersyukur, pasti ada ilham. Ya, ada ilham, ada hikmatnya. Pasti ditunjukkan jalan, Jalan. percayalah. Ya, burung aja dikasih rezeki. Iya, Masa kita enggak? betul. Walaupun kita sedih, terpuruk, apalah, pasti ada jalan. Dan itu ada kalau kita bersyukur. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Mbak Is, makasih banyak. Sama-sama. Saya dapat ilmu, saya dapat berkat, saya dapat lagi kekuatan bahwa hidup ini benar-benar harus diperjuangkan Betul. dan harus dipersiapkan juga. Betul. Diperjuangkan dan dipersiapkan. Apapun yang terjadi, pasti inilah yang terbaik. Dan pasti di dalam peruntuhan itu pasti ada yang bisa bermanfaat dan ada hikmat di balik kesulitan yang kita hadapi. Amin. Oke deh, makasih banyak. Sama-sama. Kesayangan-kesayangan, kita pisah dulu. Nanti kita ketemu lagi dengan topik yang lain lagi. Mbak Is, makasih waktunya loh. Iya. Jangan lupa subscribe Nindi. Nindi apa namanya? Jejak Nindi. Oh, Jejak Nindi. Makasih Kalau Mbak Is. saya Mbak Is apa? Iis New. Apa? Iis Sugianto New. Ya, gitu. Oh, follow IG. IG-nya iis.sugianto_. Kalau saya nih punya 2 IG nih. Oh. Jadi yang sehari-hari Nindi Laong. Pakai paham suami dong. Tapi kalau yang ya event politik apa tentang Itu apa? bangsa itu Nindi Elis. Oh, oke. Gitu. Makasih loh Mbak Is Sama-sama. waktunya. Jangan bosen digangguin. Iya. Sampai ketemu lagi di next project. Oke, bye bye.